Halo semuanya, ini adalah Xiaowan Jixi. Hari ini saya ingin berbagi kepada kalian, menggunakan transformator microwave untuk membuat sebuah mesin las titik. Pembuatannya sederhana. Sekali lihat, sangat cocok untuk penggunaan rumah tangga. Berikut adalah proses pembuatannya. Teman-teman yang suka bisa menonton dengan sabar. Pertama-tama, kita perlu mencari microwave rusak, kemudian kita akan membuka transformatornya. Setelah dibongkar, kita akan memotong kumparan sekunder dari transformator menggunakan gergaji. Karena perangkat BR dari oven microwave, kumparan sekundernya berfungsi untuk meningkatkan tegangan. Sedangkan untuk membuat mesin las titik, kumparan yang kita gunakan berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi kita perlu mencopot semua kumparan sekunder. Ketika membongkar, perlu diperhatikan, jangan sampai kumparan primer rusak. Setelah beberapa usaha, akhirnya kumparan sekunder berhasil dicopot semua. Kemudian kita siapkan kabel dengan diameter 10 mm persegi. Mulai membungkus kumparan sekunder. Karena prinsip kerja mesin las titik adalah melakukan pengelasan melalui arus hubung singkat. Jadi arus yang ditanggung oleh kumparan sekunder cukup besar. Oleh karena itu, ketebalan kawat yang digunakan juga harus cukup besar. Untuk memastikan keamanan mesin las titik, jadi kita cukup membungkus 3-4 lapisan. Agar tegangan keluaran kumparan sekunder tidak terlalu tinggi, sekitar 30 V. Setelah kumparan selesai dibongkar, kita akan mengikat transformator di atas lantai kayu. Kemudian kita pasang 2 besi penyangga di atas tutup transformator. Fungsi besi penyangga ini adalah untuk mendukung lengan ayun. Setelah besi penyangga terpasang dengan baik, kita akan menyiapkan sebuah batang kayu persegi panjang. Tempatkan batang kayu di tengah besi penyangga. Buat tanda dengan pensil. Kemudian gunakan ujung jari untuk mengebor lubang di batang kayu. Setelah selesai mengebor, kencangkan batang kayu ke besi penyangga dengan skrup. Dengan demikian, lengan ayun yang bisa bergerak naik turun telah selesai dibuat. Setelah lengan ayun terpasang, kita akan menarik kawat tembaga di ujung kabel dengan menggunakan pisau wallpaper. Kawat tembaga ini digunakan untuk membuat elektroda las mesin las titik. Sekarang kedua elektroda las telah selesai dibuat. Kemudian kita tandai lengan ayun dengan 2 tanda menggunakan pensil. Gunakan bor listrik untuk mengebor lubang atas. Setelah selesai mengebor, masukkan elektroda las yang baru saja dibuat ke dalam lubang. Gunakan lem untuk mengikat di sambungan. Gunakan tang untuk menjepit bagian kepala elektroda las. Sesuaikan posisinya. Kemudian kita akan menyiapkan sebuah saklar sumber daya kecil. Pasang saklar sumber daya ke lengan ayun. Hubungkan dengan kabel penghubung. Kemudian sambungkan kabel penghubung ke kumparan primer BR7. Dengan cara ini, saklar dapat mengontrol pasokan listrik BR7. Setelah saklar terhubung dengan baik, kita sambungkan kabel daya ke kumparan primer BR7. Setelah kabel terhubung dengan baik, gunakan isolasi plester untuk mengisolasi. Terakhir, kita menggunakan lem panas untuk mengikat kabel dan saklar. Setelah mesin las titik selesai dibuat, kita memasang sebuah dasar di bawah kepala las. Sekarang mesin las titik dapat digunakan untuk menyambung benda. Kita cari sebuah baterai. Kemudian kita lihat apakah kita bisa mengelas potongan besi kecil ke baterai. Setelah menyalakan saklar, semua orang dapat dengan jelas melihat percikan api yang nampak. Potongan besi dan baterai juga terlas dengan sangat kuat. Bahkan tidak bisa dilepas dengan tang. Ini menunjukkan bahwa pembuatan mesin las titik ini sangat sukses. Mari kita coba lagi untuk mengelas potongan besi. Setelah menyalakan saklar, potongan besi kecil dan plat besi langsung terlas menjadi satu. Apa pendapat Dajia tentang pembuatan mesin las titik ini? Hanya perlu 1 BR7 saja. Sangat cocok untuk penggunaan rumah tangga.
Baiklah, video kali ini sudah selesai saya bagikan kepada kalian. Teman-teman yang suka, silakan klik untuk mengikuti dan membagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.